Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita, kajian hadis arba'in. Dan insyaallah hari ini ya, mohon maaf dilewat dulu hadis ke-20. Kita langsung dulu ke-21. Insyaallah nanti pertemuannya akan datang, kita akan bahas hadis ke-20. Taib, qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu al-hadi wal ishrun. Hadis ke-21. An Abi Amr. Hadis diriwayatkan oleh Abu Amr. Wakila, dan dikatakan Abi Amrah. Juga disebut juga Abi Amrah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku, beritahulah kepadaku tentang Islam dengan sebuah perkataan. La as'alu anhu ahadan ghairaka, yang tidak akan meminta kepada seorang pun selain engkau. Qala, kemudian Rasul berjawab, Kul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Di samping Imam Muslim juga para ulama lain meriwayatkan, di antaranya Al-Imam An-Nasai di dalam sunannya, kemudian Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, Al-Imam Al-Baihaqi juga di dalam kitab Syu'abul Iman, dan para ulama lain meriwayatkan kaitan dengan hadis ini. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas hadis ini, hadis ke-21 ini. An Abi Amr, dari Abu Amr. Wakila, dikatakan Abu Amrah. Sebagian mengatakan Abu Amrah. Sufyan ibni Abdullah. Namanya adalah Sufyan ibni Abdullah. Sufyan ibni Abdullah ini adalah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau merupakan salah seorang pegawai daripada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau disebut dengan Abu Amr, ya, Abu Amru, ya. Ada juga yang menyebut Abu Amrah, yaitu Sufyan ibni Abdullah, ya. Ibn Abu Rabi'ah bin Al-Haris bin Malik bin Khutib bin Jashm bin Thaqib Al-Thaqafi Al-Ta'ifi Al-Sahabi. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari satu tempat bernama Taif. Beliau menggunakan jasanya ketika Utsman bin Affan dicopot dan dipindahkan ke Bahrain. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan adapun yang mengambil hadis darinya adalah anaknya, itu Abdullah bin anak beliau, ya, bernama Abdullah bin mohon maaf, Urwah, Zubair bin Nuwaif, dan lain sebagainya. Ini adalah diantara sahabat-sahabat yang meriwayatkan dari beliau. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa beliau memiliki 3 anak. Pertama Amru, kedua Asim, yang ketiga Abdullah, sehingga disebut Abu Amr, Abu Amru, ya. Beliau ini adalah salah seorang sahabat berasal dari Taif, dari kabilah Bani Thaqif, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir, qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, lam yarwi Muslim li Sufyan ghairu hadzal hadis. Muslim tidak meriwayatkan dari Sufyan selain hadis ini. Begitu juga Al-Imam Al-Munawi, beliau pun mengatakan, saya tidak pernah melihat Sufyan ini selain pada hadis dari riwayat Imam Muslim ini. Qultu, kata Sufyan bin Abdullah, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Yaitu beliau ingin diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang agama Islam, tentang syariatnya dan aturan-aturannya. Sehingga Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari beliau mengatakan kaitan dengan kulli fil islami fi dinihi wa syariatihi. Ajarkanlah kepadaku tentang Islam, kaitan tentang agama dan syariatnya.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW begitu serius belajar agama. Bukan hanya sahabat Sufyan bin Abdullah, tapi sahabat-sahabat lain pun banyak. Makanya dengan pertanyaan-pertanyaan sahabat, dengan semangat sahabat dalam mencari ilmu, sehingga kita semuanya bisa memahami tentang ilmu tersebut sekarang. Kita bisa mengamalkan berbagai macam kebaikan. Dan ini sering ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW tentang Islam, tentang kaitan dengan akhlak, akidah, fikih, dan lain sebagainya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, beliau mengatakan, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi khirsan ala ma'rifatid din. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, para sahabat Nabi adalah orang-orang, manusia, pribadi-pribadi yang paling kuat hasratnya, paling semangat untuk memahami agama. Wahum asbaqu ila kulli khair. Dan mereka adalah orang yang paling dahulu untuk melaksanakan yang namanya kebaikan. Wahada su'al min Sufyan ibn Abdullah. Dan pertanyaan dari sahabat Sufyan bin Abdullah ini, wadihun fi dzalik, menunjukkan tentang itu. Sangat jelas betapa semangatnya para sahabat kaitan mempelajari agama. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hada su'alil azim. Bagaimana sahabat ini bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sangat agung. Alladzi yuridu jawabahu jami'an. Yang mana sahabat ini sangat menginginkan jawaban yang sangat jelas. Jawaban yang sangat jelas buat kita semuanya. La yahtaju fi ila ahadin ba'dar rasul. Sehingga tidak mau bertanya kepada selain Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga betul kata Sya'atiyah bin Muhammad Salim rahimahullah, beliau mengatakan, kulli fil Islam. Katakanlah kepadaku tentang Islam. La fid dunya wa mata'iha wa zukhrufiha. Bukan urusan dunia, bukan juga kenikmatan, bukan juga perhiasan. La fis sultati wa izzatiha. Bukan juga bertanya tentang kekuasaan dan kedudukan kekuasaan tersebut. Dan juga bukan tentang lain, bukan tentang dunia. Tapi yang ditanyakan adalah balis su'alu fil Islam. Tapi yang ditanyakan oleh sahabat ini adalah tentang Islam. Ya. Dengan apa? Tentang Islam, yang mana Islam telah menyatu dalam darah para sahabat itu, sehingga yang mereka tanyakan adalah kaitan dengan bab ini. Kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Perkataan ini yang aku tidak akan meminta kepada seorang pun selain engkau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat lain disebutkan, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Jadi dalam hadis riwayat Usama bin Zaid mengatakan, ya, la as'alu anhu ahadan ba'daka. Kalau dalam riwayat ini disebutkan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Nah, Syekh Ismail Al-Ansari mengatakan qaulan, maksud yang disebut apa? Kulli fil Islami qaulan. Apakah yang dimaksud dengan qaulan di sini? Jami'an li ma'anid din. Perkataan yang mencakup makna-makna agama. Ini yang dimaksud dengan qaulan di sini. Jadi perkataan yang mencakup nama-nama agama. Wadihan fi nafsihi iktafa bihi wa amila alaihi. Yang mana dengannya merasa cukup dan wa a'malu alaihi, dan aku akan mengamalkan kaitan dengan agama ini. Artinya apa? Artinya dengan satu ucapan, satu perkataan yang maknanya mencakup tentang agama ini. Sehingga dengan itu jelas buat diri kita, kita pun akan mencukupkan dengan ucapan tersebut, dan kita pun akan beramal dengan amal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kata Syekh Ibnu Allan mengatakan qaulan jami'an li ma'anid din wadihan fi nafsihi bihaitsu la yahtaju ila tafsiri ghairika a'malu alaihi wa aqtafi bihi. Perkataan yang mencakup makna-makna agama yang jelas, yang dengannya tidak butuh kepada tafsir selainmu, dan saya bisa mengamalkannya, dan saya akan mencukupkan dengan itu. Inilah yang disebut dengan kulli fil Islami qaulan. Makanya tadi dalam hadis lain, ba'daka. Artinya apa? Satu ucapan yang tidak akan bertanya kepada selain engkau. Dalam hadis lain mengatakan tidak akan bertanya kepada setelah engkau. Ini menunjukkan bahwa pentingnya apa yang ditanyakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, Sya'atiyah bin Muhammad Salim di dalam Syarah Arba'in An-Nawawi belum mengatakan, dan siapakah setelah Rasul yang ditanya, dan siapakah setelah Rasul yang mampu menjawab, dan siapakah setelah Rasul yang memiliki kekuasaan menambahkan jawaban Rasulullah SAW. Tak seorang pun, kata beliau seperti ini. Sehingga
tambahan beliau, dia tahu bahwa tidak ada selain Rasul yang lebih tahu tentang agama Allah kecuali Rasulullah SAW. Sehingga beliau meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa petunjuk dan nasihat Nabi SAW cukup bagi sahabat tersebut. Dan tentu bagi kita sebagai pelajaran buat kita semuanya. Sebab petunjuk Rasul terang, jelas, sempurna. Dan tidak ada keraguan di dalamnya kaitan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Betul kata Rasul dalam sebuah hadis, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian yang terang malam aku tinggalkan untuk kalian atas terang malamnya, bagikan siang. Tidak ada yang menyimpang darinya setelah aku, melainkan dia akan binasa. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul, kemudian Rasul menjawab, kul, katakan wahai Sufyan bin Abdillah. Dan perkataan ini buat beliau, tapi juga buat kita semuanya sebagai umatnya. Kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ucapkanlah, ikrarkanlah, persaksikanlah kepada manusia dengan lisanmu dan juga dengan hatimu. Aku membenarkan, meyakini dengan hatiku, dan aku ucapkan dengan lisanku, dan dengan itu hati menjadi tentram, aman, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul amantu billah tsumma istaqim. Al-Imam Ibnu Adlan beliau mengatakan jaddid imanaka mutadzakkiran biqalbika. Kata beliau, kul amantu billah tsumma istaqim. Maksudnya adalah perbaharui imanmu dengan mengingat di hatimu. Dzakiran bilisanika, menyebut dengan lisanmu. Mustahdiran tafasil ma'anil iman, kemudian dan menghadirkan makna-makna iman yang syar'i, yang terperinci. Al-iman asy-syar'i, mustahdiran tafasilal ma'ani al-iman asy-syar'i, dengan menghadirkan makna-makna iman yang secara syar'i, secara terperinci. Allati marrat fi hadis Jibril, yang telah disebutkan di dalam hadis Jibril. Jadi dengan kul amantu billah, maka kita mengingat dengan hati kita, ucapkan dengan lisan kita, dan hadirkan makna-makna itu dalam kehidupan kita secara terperinci kaitan dengan iman ini, seperti pernah disebutkan di dalam hadis Jibril, yaitu hadis nomor 2 dalam pembahasan hadis arba'in ini. Syekh Utsaimin rahimahullah, maka kata beliau faqauluhu, maka ungkapan Rasulullah SAW, kul amantu billah tsumma istaqim, maksudnya adalah laisal murad bidzalika mujarradil qauli bil lisan. Yang dimaksud dengan kul, katakan, bukan hanya dengan lisan maksudnya. Fa inna minan nas man yaqulu amantu billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Karena banyak orang yang hanya mengucapkan dengan lisan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, tetapi orang-orang ini tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walakinnal murad bidzalika, kata Syekh Utsaimin, akan tetapi yang dimaksudkan dengan kul amantu billah, katakan di sini adalah qaulul qalbi wal lisani aidha, perkataan hati dan perkataan lisan juga. Ai an yaqulahu bilisanihi ba'da an yuqirru dzalika fi qalbihi. Maka setelah kita meyakini dengan hati kita, maka kita ucapkan dengan lisan kita. Wa ya'taqidu i'tiqadan jazima, dan ketika meyakininya tersebut dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang pasti. La budda la syakka fihi, tanpa keraguan di situ. Ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi kata-kata kul di sini adalah bukan berarti hanya diucapkan dengan lisan. Betul. Kalau kita berbicara tentang ini, salah satu indikator keimanan seseorang adalah dengan lisan dia mengucapkan. Tapi hati juga jangan lupa harus meyakini kaitan dengan ini. Sehingga la yakfil iman bil qalbi walal iman bil lisan. Maka tidak cukup keyakinan hanya dengan hati saja. Karena banyak. Ya, contohnya adalah Abu Thalib. Beliau ini adalah secara keyakinan dalam hati mengimani, tapi lisannya tidak. Tapi ada juga orang yang meyakini dengan lisan saja, tapi hatinya tidak. Ini pun tidak bisa. Makanya apa? Dua-duanya harus terpenuhi. Iman dengan hati adalah dengan meyakini, dan dengan lisan dengan kita mengucapkan. Walihada kana Nabi SAW yaqulu wa yad'un nas ilal Islam, yaqulu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda ketika beliau menyuruh manusia, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka niscaya kalian akan bahagia. Maka qulu, ucapkan di sini adalah bi alsinatikum kama annahu la budda minal qauli bil qalbi. Maka yang dimaksud dengan ucapan di sini adalah betul dengan lisan, tapi harus diyakini juga dengan hati. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa keimanan itu diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati. Ini bukan berarti beliau mengatakan tidak perlu beramal.
Enggak, tentu beramal pun tetap. Bahwa bagi seorang yang beriman kepada Allah, maka dia harus beriman, mengucapkan lisannya, kemudian hatinya juga dia meyakini, dan tentu diamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Kemudian kata Rasulullah, summastaqim. Kemudian hendaklah kalian istiqamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang hadis ini, kul amantu billah summastaqim, maka kemudian hendaklah kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Apakah yang dimaksud dengan istiqamah di sini? Ya. Apakah yang dimaksud dengan hadis Nabi summastaqim, kemudian hendaklah kalian istiqamah? Rasulullah SAW menyampaikan di sini, di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, kul amantu billahi summastaqim. Kata Rasulullah SAW, maka hendaklah kamu ucapkan, katakan, kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah yang dimaksud dengan istiqomah di sini? Kalau kita berbicara tentang istiqomah, maka secara bahasa istiqomah itu adalah diddu qa'ada. Lawan dari, ya, asal kata istiqomah itu dari kata koma. Koma itu adalah diddu qa'ada. Asal katanya adalah lawan dari kata berdiri, itu namanya istiqomah. Jadi kata koma itu artinya berdiri. Bisa juga adalah intasoba, yang namanya yang namanya koma itu tegak. Bisa juga i'tidal, lurus. Bisa juga adalah thabata, tetap, ataupun tarqa, naik, ataupun intasofa, berada di tengah-tengah. Itu yang disebut dengan koma. Jadi asal kata istiqomah itu dari kata koma. Kemudian setelah itu ditambah alif, sin, ta. Jadi istaqoma. Seperti ghafara. Ditambah alif, sin, ta, jadi istaghfara. Sehingga disebut dengan istighfar, istiqomah. Maksudnya adalah alif, sin, ta di dalam hadis di dalam perkataan istiqomah ini adalah artinya meminta. Maksudnya apa? Maksudnya upaya untuk menjadi lurus dan tegak lurus. Itulah istiqomah. Jadi kalau kita berbicara tentang istiqomah ini, maka istiqomah itu adalah upaya. Jadi di sini ada kata-kata upaya. Yang dilakukan oleh kita adalah dengan harus ada upaya. Istiqomah ini tidak datang tiba-tiba, tapi harus diupayakan. Makanya kata Rasul, kul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kalian istiqomah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tadi di dalam hadis Nabi seperti itu. Begitu juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh di dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Di sini ada kata-kata sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah kemudian dia istiqomah. Artinya bahwa istiqomah itu tidak bisa datang ujug-ujug begitu saja. Yang namanya istiqomah itu perlu yang namanya proses. Makanya di sini pertama ada dengan kata-kata summa, kemudian dengan kata-kata alif sin ta tadi, istiqomah, asal katanya dari koma. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pendapat para ulama tentang istiqomah itu? Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, istiqomah itu adalah lam yusyriku billahi syai'a. Yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah mereka tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Kalau kata Umar ibn Khattab, beliau mengatakan lam yarughu raghanat ta'lab. Tegak lurus pada perintah dan larangan dan tidak menipu seperti serigala. Ini kata siapa? Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Artinya tegak lurus dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan dia tidak menipu seperti serigala. Kalau kata Utsman bin Affan adalah akhlisu an-niyah lillahi ta'ala. Maka mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib adalah yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah menunaikan segala kewajiban. Ini adalah kalau kita berbicara tentang istiqomah yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidun. Dan para ulama lain mengatakan, contohnya adalah Al-Hasan Al-Basri mengatakan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan suatu sarana untuk memperbaiki diri sampai tercapai kondisi ideal. Ini adalah perkataan para ulama tentang istiqomah ini. Ada sebagian mengatakan suruqus siratil mustaqim. Istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus. Yang tidak lain adalah jalan ini adalah jalan Islam. Makanya kulli fil islami qaulan. Sehingga tadi kata Nabi SAW, kulli fil islami qaulan la as'alu an ahadan ghairaka.
Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang istiqomah ini, ya, maka erat kaitannya istiqomah ini adalah dengan namanya tauhid, dengan namanya keimanan. Sehingga istiqomah itu adalah berada di atas jalan tauhid. Barangkali ada orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istiqomah di atas tauhid adalah di atas tauhid sempurna yang membuat pelakunya diharamkan dari neraka. Asal muasal istiqomah hati di atas tauhid, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi disampaikan. Lam yusyriku billahi syai'a. Kemudian kata Utsman bin Affan mengatakan bahwa istiqomah itu adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang istiqomah itu kul amantu billah. Artinya dia mengucapkan realisasi dari makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ilah di sini adalah zat yang ditaati tanpa dimaksiati. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, seluruh maksiat adalah buruk dalam tauhid ini karena maksiat ialah merespon ajakan hawa nafsu. Sehingga orang yang istiqomah tentu dia akan menjauhi kaitan dengan yang namanya hawa nafsu seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi kembali kul amantu billah tsumma istaqim. Hendaklah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaklah kalian istiqomah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang hakikatul istiqomah, hakikat dari istiqomah itu apa? Kalau kita berbicara tentang hakikat istiqomah adalah, hakikat istiqomah itu ada dua. Yang pertama adalah as-sayru ala tariq, menapaki jalan dakwah, menapaki jalan Islam, menapaki jalan kebenaran. Itu namanya istiqomah. Jadi hakikat istiqomah itu adalah kita berada di jalan kebenaran, ada di jalan dakwah, ada di jalan Islam. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi hakikat istiqomah, kita berada di jalan, dan jalan itu tentu adalah jalan yang kebenaran, jalan Islam, jalan dakwah. Kemudian yang kedua adalah al-istimraru wath-thabatu ali hattal mamat. Kemudian maka hendaklah berkesinambungan dan teguh di jalan tersebut sampai wafat, sampai meninggal dunia. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita berada di rel kebenaran ini. Maka kata Allah berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kalau kita melihat dari hakikat istiqomah ini adalah istiqomah itu bagaimana kita selalu berada dalam kebenaran sampai kita meninggal dunia. Sehingga orang-orang yang seperti ini, hakikat orang yang mendapatkan istiqomah ini adalah di antara muwasafatnya, di antara sifat-sifatnya adalah dia mengkomitmenkan diri dengan sistem yang membantu perealisasian tujuan-tujuannya. Memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan tentu sabat walaupun dalam keadaan sulit seperti ini. Makanya kalau kita lihat kaitan dengan istiqomah ini memang mudah diucapkan, tapi ternyata sangat sulit dalam aplikasinya. Makanya sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampai beliau itu adalah ubanan. Kenapa beliau sampai beruban? Karena beliau memikirkan satu ayat di dalam Al-Quran. Ayatnya memang tidak terlalu panjang. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Sehingga kul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kalian istiqamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang istiqomah ini, maka istiqomah juga adalah tadi istiqomah kaitannya dengan tauhid, dan istiqomah juga kaitannya dengan istighfar sangat erat. Lihat di dalam surat 41 ayat ke-6. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kata Allah, fastaqimu ilaihi, hendaklah kamu selalu istiqomah di jalan dakwah tersebut, di jalan kebenaran tersebut, di atas tauhid tersebut, wastaghfiruhu, dan selalu meminta ampun kepada Allah. Ini isyarat bahwa pasti ada kelalaian, pasti ada kekurangan di dalam istiqomah ini. Sehingga kata Allah, fastaghfiruhu, maka hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyampaikan di dalam hadis dalam hadis Arba'in nomor 18 yang sempat kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamuha, dan ikutilah yang namanya kebenaran keburukan itu, kesalahan itu dengan kebaikan. Niscaya akan menghapus
dosa-dosa kesalahan tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaklah kamu memperbaiki manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kalau kita berbicara tentang istiqomah ini. Jadi sekali lagi adalah istiqomah ini adalah sesuatu hal yang mudah diucapkan, tetapi ternyata dalam aplikasinya sangat sulit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang istiqomah, maka orang yang istiqomah itu adalah harus al-i'tisamu bis sunnah. Dia harus komitmen, berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah di sini adalah aturan-aturan yang ada. Kemudian wal iqtisadu fil amal. Tetapi dalam konteks beramal, maka hendaklah dia hendaklah ekonomis. Maksudnya tidak al-ghulu, tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena setan itu nanti akan menggoda orang kaitan istiqomah dari dua hal ini. Pertama adalah dari kaitan dengan al-i'tisam. Komitmen dia terhadap sunnah, ajaran Islam. Kemudian kaitan dengan bagaimana kaitan dengan dia beramal. Sehingga orang yang istiqomah, dia i'tisamu bis sunnah, dia akan komitmen dengan sunnah. Dan iqtisadu fil amal, maka dia ekonomis dalam beramal. Sedangkan orang yang tidak istiqomah, maka ujung-ujungnya adalah dia adamul i'tisamu bis sunnah. Dia tidak komitmen dengan sunnah dan ujung-ujungnya terjerumus kepada bid'ah. Ini mungkin yang disampaikan oleh hadis Nabi di hadis kelima yang disebutkan dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian orang yang istiqomah, orang yang tidak istiqomah kaitan dengan amalnya, maka amalnya tersebut al-ghuluwu, akan melampaui batas. Sehingga kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita selalu istiqomah tersebut adalah selalu berada di tengah-tengah. Komitmen dengan sunnah, tapi juga tidak berlebihan dalam beramal. Makanya kata Rasul, inna likulli amalin syirratan. Sesungguhnya setiap amal itu punya masa semangatnya, punya masa rajinnya. Walikulli syirratin fatrah. Tetapi setiap rajin juga ada masa malesnya, ada futurnya, ada yang namanya nggak move onnya. Paman kanat surratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang masa lelahnya, masa lesuknya berada dalam sunnahku, sungguh dia adalah termasuk orang-orang yang berbahagia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang istiqamah, kira-kira apa yang bisa menguatkan asbabul istiqamah? Kira-kira apa yang akan menguatkan istiqamah ini? Apa yang menyebabkan kita istiqamah? Yang pertama adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita bisa merealisasikan kaitan dengan istiqamah ini, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah sihhatul imani wal yaqin. Maka keimanan dan keyakinan kita harus benar. Kenapa? Karena kalau keimanan dan keyakinan kita tidak benar, bagaimana kita bisa istiqamah? Yang kedua adalah at-tabassuru bid-din. Hendaklah melihat dengan kacamata agama. Semua yang dilakukan, kacamata kita adalah kacamata agama. Kemudian berikutnya adalah supaya kita istiqomah, yang ketiga adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta kepada Allah supaya diberikan istiqomah. Makanya dalam sholat setiap hari kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian juga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita istiqomah itu adalah ikhtiyarus suhbatis salihah. Kita selalu memiliki teman-teman yang baik. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan satu sama lain adalah menjadi wali, menjadi penolong, menjadi pemimpin satu dengan yang lain. Kata Allah, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga mereka saling mengingatkan untuk menjauhi yang namanya kemaksiatan. Kemudian berikutnya adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tetap istiqomah itu adalah hendaklah kita selalu memohon kepada Allah tadi sudah, kemudian hendaklah kita selalu ikhlas dalam beribadah. Kenapa kita harus sering ikhlas dalam ibadah? Karena ada seorang ulama mengatakan, ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut tidak akan pernah kekal dan sesuatu tersebut tidak akan pernah bermanfaat. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita selalu istiqomah. Sebab kita bisa istiqomah adalah dengan kita menjalankan segala kewajiban. Setelah itu kita lakukan yang namanya amalan-amalan sunnah. Kemudian berikutnya adalah dengan kita selalu
yang kita lakukan supaya kita supaya kita tetap dalam keadaan istiqomah ini adalah dengan kita selalu kita semuanya adalah selalu mengevaluasi diri, muhasabatun nafsi, selalu mengevaluasi diri kita sudah sejauh mana kaitan dengan bab istiqomah ini. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita perhatikan adalah apakah pasta istiqomah ini ba'dal istiqomati sabatun am inkisatun. Apakah setelah istiqomah itu teguh atau luluh? Maka bisa tadaburi mungkin nanti di rumah masing-masing. Marilah kita mentadaburi surat Hud ayat 112 sampai 123. Di dalam surat Hud ayat 112 sampai 123 ini adalah bagaimana Allah menyebutkan tentang wujubul istiqamati ala dinillah. Fastaqim kama umirta. Ini kan menunjukkan bahwa wajibnya istiqamah. Kemudian di antara sebab paling besar meninggalkan istiqomah adalah lemah lembut yang buruk. Ar-rifqatus sayyi'ah. Ar-rifqatus sayyi'ah. Ini maksudnya adalah dalam Al-Quran disebutkan wala tarkanu ilal ladina dhalamu. Ketika kita lemah lembut dengan keburukan, ketika kita bergaul dengan orang-orang buruk, maka ini adalah akan menjerumuskan kita. Ujung-ujungnya kita akan terjerumus kepada sesuatu hal yang tidak dibenarkan menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu Allah menyebutkan tentang sebab-sebab istiqomah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaitan dengan bab istiqomah ini, kira-kira apa buahnya dari istiqomah ini? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Fussilat, ya, di ayat ke-30, 31 dan 32, maka Allah menyebutkan kaitan dengan istiqomah ini. Yang pertama adalah orang istiqomah itu adalah akan mendapatkan asyaja'ah, akan mendapatkan keberanian. Makanya disebutkan dalam surat Fussilat sekali lagi adalah ayat 30 sampai ayat ke-32. Ini menunjukkan tentang buah istiqomah. Pertama adalah asyaja'ah, keberanian. Keberanian untuk melakukan kebaikan, keberanian untuk membela kebenaran, keberanian untuk mencegah orang-orang melakukan kemungkaran. Lihat kisah Rasulullah SAW ketika menawarkan pedang dalam perang Uhud. Siapa yang mau mengambil pedang ini dan siapa yang bisa menggunakan pedang ini dengan sebaik-baiknya? Maka ketika itu majulah seorang sahabat bernama Abu Dujana dan akhirnya beliau adalah syahid. Ini adalah ketika kita berbicara tentang ini. Kemudian ketika Rasul mengatakan ada seorang sahabat yang sedang makan kurma, kata Rasulullah SAW, ya, ketika mendengar perintah untuk perang Uhud, maka ternyata beliau adalah sedang memakan kurma. Kata beliau, kurma ini menghalangi saya untuk ikut berperang. Akhirnya kurma yang ada itu dimuntahkan. Kemudian pesan Rasul kepada Ali sebelum ke medan Khaybar. Ini menunjukkan tentang keberanian. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, buah daripada istiqomah itu adalah al-itmi'nan, ketenangan. Ya. Bisa lihat di dalam Al-Quran, surat 3 ayat 146. Surat Ali Imran ayat 146. Ini ketika kita berbicara tentang peperangan dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan al-itmi'nan. Bahkan dalam surat 13 ayat 28, surat Ar-Ra'd ayat 48, ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini kalau kita berbicara tentang istiqomah ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang istiqomah itu adalah at-tafaul. Dia hidupnya selalu optimis. Kenapa? Karena dia yakin semua yang ada itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada atas ketentuan Allah dan apa yang ditentukan oleh Allah, tentu itu semuanya akan membawa yang namanya kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup dari kajian kita di sore hari ini adalah bahwa apa kira-kira pelajaran dari hadis ini yang bisa kita ambil? Yang pertama, untuk kesekian kali hadis ini membuktikan hidupnya budaya munasahah, hidupnya budaya saling menasehati. Ini sangat penting buat kita semuanya. Budaya saling menasehati, saling mengingatkan harus selalu ada dalam diri kita. Makanya di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain, kata Rasulullah ada 6 hal. Hakul muslim alal muslim sittun. Salah satunya wa idastanshaka fansahu. Apabila ada yang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Maka di hadis sebelumnya pun kita sudah menyampaikan ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Kemudian yang kedua adalah hadis ini juga menunjukkan betapa dekatnya para sahabat dengan Rasul. Artinya ini menunjukkan bahwa Rasul adalah sebagai utusan Allah. Rasul juga sebagai seorang pemimpin, tapi beliau adalah sangat dekat dengan umatnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dari sini, Rasulullah SAW adalah sebagai seorang nabi bagi umatnya dan sebagai qiyadah, pemimpin bagi rakyatnya. Tapi tidak menghalanginya manusia untuk bertemu dengan beliau, rakyatnya untuk bertemu dengan beliau, meminta nasihat wejangan dari beliau. Ini pelajaran berharga buat kita semuanya, khusus bagi para pemimpin negara, pejabat negara, tokoh agama, tokoh masyarakat.
kekokohan sebuah komunitas muslim atau jamaah muslimah tidak akan terwujud tanpa adanya kedekatan ini. Artinya apa? Harus ada kedekatan kaitan dengan ini. Coba lihat kalau kita lihat Rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini dalam surat Al-Fatah ayat ke-29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Artinya kebersamaan Rasul itu sangat dekat dengan para sahabat. Asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat tidak harus panjang lebar. Yang penting muatan dan maknanya bisa dipahami. Bisa jadi tadi Rasul mengatakan dalam hadis sebelumnya bahkan disebutkan la dharara wa la dirar, la taghdab, jangan marah. Ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Nasihat itu tidak mesti panjang. Pendek tapi mengena, itu pun adalah sangat penting untuk kita sampaikan. Artinya budaya nasihat ini penting, dan nasihat sesungguhnya tidak mesti panjang-panjang. Tapi dengan ungkapan nasihat yang pendek pun itu sudah cukup. Sebagaimana Rasul pun sering mencontohkan kaitan dengan ini. Kemudian pelajaran keempat, hadis ini menegaskan bahwa keimanan kepada Allah, al-imanu billah, merupakan pokok agama yang sangat penting buat kita semuanya. Makanya ketika Rasul ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Kata Rasul, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis ini pelajaran kelima, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, iman juga kadang turun. Nah, makanya tadi disampaikan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangat, ada masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa malasnya. Paman kanat syirratuhu ila sunnati, barang siapa yang rasa malasnya tetap berada di atas sunnahku, faqad aflaha, sungguh dia telah bahagia. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka, dan barang siapa yang masa malasnya bukan selain agama, jauh dari agama, maka sungguh dia akan binasa. Ini harus kita perhatikan. Maka al-imanu yazidu wa yankus. Iman kadang naik, iman juga kadang turun. Yang keenam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari hadis ini bahwa perintah untuk istiqomah dalam iman dan amal. Istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam mendakwahkan kebenaran, istiqomah dalam membela kebenaran, istiqomah untuk tidak mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan kesesatan. Artinya ayat hadis ini menunjukkan pentingnya istiqomah. Sehingga betul kalau kita lihat di dalam surat Hud ayat 112 sampai Rasul beruban, kul, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan jangan lupa yang telah taubat beserta kamu. Ini kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala, wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Makanya betul kata Rasul, kul amantu billah tsumma istaqim. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-15, falidzalika fad'u, maka karena itu serulah mereka kepada agama ini, kama umirta, sebagaimana diperintahkan. Kata Allah, fabidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Untuk itu, maka hendaklah kamu seru kepada agama ini dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan fad'u ayyuhar rasul, wahai Rasul, serulah ibadallah, hamba-hamba Allah, wastaqim kama amarakallah, dan hendaklah mereka istiqomah. Hendaklah kamu istiqomah sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu. Jangan mengikuti hawa nafsu, wala tattabi ahwa alladziina syakku fil haqqi. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka orang-orang yang ragu terhadap kebenaran tersebut, wan harafu aniddin. Dan yang terakhir adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini menunjukkan kebolehan mengaku kita sebagai seorang mukmin. Wa kul amantu billah. Artinya ini menandakan bahwa dibolehkan kita mendeklarasikan bahwa saya adalah sebagai seorang beriman, bahwa kita adalah sebagai seorang yang muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya kira itu saja mungkin kajian di sore hari ini kaitan dengan hadis arba'in nomor ke-21. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang, karena tadi saya sampaikan di awal hadis ke-20 sudah dilewat dulu gitu ya. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis ke-20, baru setelah itu hadis ke-22 dan seterusnya kita akan membahas kaitan dengan hadis-hadis ini. Demikian kaum muslimin rahimakumullah yang bisa disampaikan di kajian sore hari ini. Semoga kita semuanya bisa diberikan keimanan yang kuat, keimanan yang selalu semangat, dan kita selalu istiqomah sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.